Oke. Halo. Oke, jadi di sini kita perkenalan dulu ya. Oke, di sini aku udah sama Kristan Caksono, aku sendiri. Saya Yudhistira Pradita. Aku Sabrina Ardini Widya Putri. Aku Reza Dinta Tiffany Sutanto. Nah, oke. Jadi di podcast malam ini kita membahas apa nih? Tradisi lisan. Iya, benar. Tradisi lisan ya? Iya. Oke. Mungkin dari audiens sendiri ada yang belum tahu nih, apa sih itu tradisi lisan? Yuk, yang tahu dijelasin. Jelasin Yud. Tradisi lisan atau budaya lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Jadi simpelnya itu tradisi lisan tuh kayak cerita yang diceritain turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Itu mau bentuk tulisan, mau bentuk lagu, mau bentuk cerita, ya pokoknya apa yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi itu disebut tradisi lisan gitu. Setuju. Untuk Kak Ardini boleh kasih contohnya nggak? Oh, kalau cerita ya tadi ya, dongeng itu ya kayak Malikundang lah, kayak ya gunung itu loh, apa sih? Gunung apa sih itu? Gundul Pacul. Oh alah, lagu. Itu lagu gak sih? Kalau dongeng sama lagu emang ada. Ya. Kalau kalian cerita dulu nih. ya yang paling gundeng. Raisya. Kalau seingatku itu yang itu enggak sih? Anak durhaka yang lupa akan ibunya. Ya, itu juga masuk itu kayaknya tuh. Cuman aku ada satu cerita yang kayak pernah diceritain orang-orang. Itu yang kayak ada fun fact-nya gitu, yaitu Candi Borobudur. Oh iya. Iya. Itu siapa sih orangnya itu yang buat Candi Borobudur tuh? Aku kok lupa. Bandung Bondowoso. Nah, Bandung Bondowoso, gila Yudis ya. Ada yang tahu nggak ceritanya sama Candi Borobudur nih? Enggak tahu aku. Aku enggak tahu. Tian Candi tahu. Borobudur tuh masuk 7 keajaiban dunia loh, masa nggak tahu? Waduh, Kalau itu aku tahu, tapi kalau ceritanya kurang tahu. Ceritanya nggak tahu. Ya. Jadi ada fun fact. Sebenarnya tradisi lisan ini itu tuh punya sifat yang namanya itu, ini nggak semuanya ya, tapi di kebanyakan itu sifat yang dilebih-lebihkan kayak gitu. Kayak contohnya nih, cerita candi ini kan diceritakan ya, di dongengnya itu diceritain kalau Candi Borobudur ini dibuat satu malam kan, dan itu sama jin-jin kan. Iya, benar. Nah, fun fact-nya sebenarnya itu semua itu bohong. Jadi Candi Borobudur ini nggak dibuat sama jin. Candi Borobudur ini dibuat sama manusia, dan itu banyak. Dan itu tidak satu hari, tapi bertahun-tahun lah. Itu lama banget dibuatnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu cuma dilebih-lebihkan doang kayak gitu lah. Iya, benar. Mungkin Yud mau kasih cerita lagi cerita yang lain Yud selain Candi Borobudur. Main kundang Yud, ada enggak? Main kundang? Malin Kundang. Oh, Iya. Oh, main kundang ya. Aku kok coba ceritain ulang dong. Aku kok lupa. Intinya itu kayak ada 2 orang, itu anak dan ibu, itu dari keluarga miskin kan. Terus anaknya kan pengen kaya nih, jadi merantau, ikut kayak kapal gitu merantau. Terus balik-balik bawa cewek jadi saudagar kaya. Terus kan ibunya kangen banget, terus pengen tiba-tiba meluk anaknya karena kangen banget sambil nangis. Dan anaknya kan malu punya ibu yang miskin banget lah ya. Terus jadi nggak dianggap, kasihan banget ibunya. Parah banget sih. Nggak tahu diri sih, emang sih. Terus kayak ibunya kan sedih, kecewa nih, terus ngutuk deh anaknya di batu. Nah, aku baru ingat tuh kayaknya ceritanya ada di MNC TV nggak sih waktu itu animasinya? Oh iya, ya nggak tahu sih, tapi ya emang kayak. Ya, aku nggak tahu ingat. Tapi sebenarnya ini melenceng dari topik ya. Kayak cerita Malin Kundang ini nggak sih? Sekarang akhir-akhir ini banyak yang terjadi nggak sih? Iya, emang banyak anak yang nggak tahu diri. Ya kan, aku kemarin baru baca berita, ada anak kandung yang ngusir ibunya sendiri dari rumah. Kayak itu, Parah banget ya. Kayak ibu itu apa ya? Dia itu Tolong interupsi Iya, itu iya. kayaknya ya aku persoalan dari itu salah. salah ya? Iya, itu asal usulnya itu ibunya itu ninggal ayahnya sama anaknya pas ayahnya sakit. Datang tiba-tiba ibunya itu nagih warisan ke ayahnya dan anaknya. Ya jadi jadi ngincer ngamuk dong. Iya, anaknya ngamuk. Iya. Dia kan ngurusin ayahnya sampai meninggal. Masa dia tiba-tiba
minta warisan sih. Kesimpulannya, kita tidak boleh percaya semuanya yang ada di internet. Ya, Tapi betul, tidak jelas. tidak tidak memungkiri kalau misalnya zaman sekarang memang banyak yang durhaka ya kan. Bener, kalau itu emang banyak. Ya, jadi tolonglah ya, kita harus menghargai setiap orang tua, ya kan? Ya, Oke. Back to topic. Oke. Jadi cerita maling dong gimana tuh? Dilebih-lebihkannya. Maksudnya dilebih-lebihkannya. Oh, mungkin gara-gara itu kan ya kalau nggak masuk akal juga. Mungkin kalau zaman dulu ada sihir-sihir kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau pakai sains sekarang kita nggak percaya sama sihir kan. Ya, Agak nggak ya, masuk ya, logika juga. Orang jadi batu gimana ceritanya? Juga aku ada cerita nih. Sebenarnya itu kan hal yang besar kan ya. Itu yang Indonesia tahu lah. Indonesia tahu Candi Borobudur, cerita tentang itu. Kayak ini asumsiku aja ya. Sebenarnya kan kayak ada cerita-cerita kecil yang itu diceritakan dari generasi ke generasi tapi kayak dilebih-lebihkan gitu. Itu kayak ada contohnya tuh. Waktu hujan waktu siang tapi hujan kayak Panas tapi hujan. Nah itu panas tapi hujan ya. Nah waktu panas tapi hujan itu katanya ini kita nggak boleh ke lapangan, kita nggak boleh keluar kalau nggak 12 orang. Jadi minimal 12 orang. Kalau misal kamu 1 orang, nanti kamu bakal hilang ke alam lain ya gitulah. Itulah. Ya pokoknya itu sejarah doang sih. Iya. Ya kan. Itu tuh. Sifat Kayak sifatnya itu ini ya, kayaknya bukan cuma sekedar melebih-lebihkan. Aku baru ingat. Jadi ada yang kayak sebenarnya bukan cuma dilebih-lebihkan doang. Cerita dari tradisi lisan ini juga sebenarnya punya makna yang tersendiri gitu. Yeah. Jadi kayak lagu apa sih itu yang lagu lagu yang lagu Jawa yang suka main-main tuh. Iya, ya gundul-gundul pacul. Nah, ya gundul-gundul pacul. Yud. Kalau menurutmu nih, lagu dari gundul-gundul pacul tuh nyeritain tentang apa coba? Kalau menurutmu aja. Tentang orang botak yang nyugi wakul. Oh iya. Emang kebanyakan tuh mikirnya kayak gitu ya kan? Coba Raisa, menurutmu kayak gimana ceritanya? Coba kayak gimana ini? Raisa kayaknya lagi connecting ini sinyalnya ya. Sebenarnya aku mikirnya nggak jauh beda dari Yudi sih. Ya orang gundul yang bawa pacul. Kayak kalau di liriknya aja kayak gitu. Wakul deh kayaknya. Iya, Kayaknya nggak ada wakul. lirik bawa pacul gak sih di gundul-gundul pacul itu? Mau aku kira liriknya itu gundul-gundul pacul. Oke. Nah, jadi semua itu sebenarnya ceritanya salah loh. Banyak yang dari kita suka pakai main-main itu sebenarnya itu ada makna yang mau disampaikan dari generasi atas, cuman kayak dibuat kita nggak nyampe gitu. Apa tuh? Coba. Jadi sebenarnya itu ada pesan khusus. Lagu gundul-gundul pacul ini itu kayak disampaikan buat itu jadi mengisahkan menganalogikan sebuah kepemimpinan gitu. Jadi si gundul-gundul pacul ini dia itu kan dibilang membawa wakul kan. Jadi gundul-gundul pacul ini kayak istilahnya itu kayak seorang pemimpin lah yang dia itu membawa rakyatnya di atas kepalanya. Jadi kalau misalnya kepemimpinannya jatuh, ya rakyatnya juga ikut jatuh. Wakul gempang segala jadi saratan. Jadi kayak kocar kacir lah kayak gitulah intinya. Si nyambung sih. Nah kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu ya banyak lah makna dari tradisi lisan itu kayak gitu. Mungkin Mentok kali ya. mentok ya. Itu sampai situ Yud, aja nggak sih? nambahin nggak Yud? Enggak. Yud. Mentok ya. Closing Yud. Aduh. Closing. Ayo. Bentar Yud. Jadi ya kayak gitulah ya, menarik banget apa ini namanya? Tradisi lisan. Ya, tentang tradisi lisan kayak ya. Emang banyak asal-usulnya Nah, juga. sebenarnya banyak yang Menarik masih banget bisa sih kita ini. bahas gak sih? Iya, Masih lah, cuman ya ini Gitulah, ya, durasi. aja. Ayo. Ngelek ini, saya. Yud, halo. Ya udah gitu aja yang
yang tentang tradisi lisan yang disampaikan Iya. oleh kita. Iya, betul, Oke. betul. Kita unjuk pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya ya kan. Ya, See betul. you. See you.